Shalom dan selamat siang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di hari yang begitu luar biasa ini, di akhir pekan yang sudah kita sambut bersama-sama. Kita akan kembali belajar akan firman kebenaran Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan belajar arti kebenaran firman Tuhan itu bersama-sama, mari kita minta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba pada masa ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali belajar akan firman kebenaran Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk di Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Berbahagialah kita sekalian yang sampai saat ini masih tekun untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang Tuhan firmankan. Pembacaan kita pada saat ini saya berikan satu tema, yaitu kesempatan kedua belajar dari Yudas Iskariot. Kesempatan kedua belajar dari Yudas Iskariot. Jika kita ditanya atau diminta pendapat tentang seorang Yudas Iskariot, tentunya pendapat kita tidak akan jauh bahwa dia seorang pengkhianat. Dia orang yang menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dialah dalang dibalik penangkapan Tuhan Yesus. Tapi dibalik semua itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot. Mari kita bersama-sama belajar apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot. Yang pertama, kita tidak bisa menampik bahwa Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, itulah kenyataannya. Dari sekian banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dia terpilih sebagai salah satu dari 12 orang pilihan Tuhan Yesus yang diangkat menjadi murid-muridnya. Dari begitu banyak orang, dia terpilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot. Di balik semua kejahatannya, dia terpilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot adalah dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dia adalah seorang bendahara. Yudas Iskariot seorang bendahara. Sebuah posisi yang begitu penting jika kita menilik pada kehidupan organisasi pada saat ini. Bendahara merupakan salah satu posisi yang begitu penting. Dan jika kita pelajari lebih jauh lagi, saudara-saudaraku, dia satu-satunya bendahara laki-laki yang tertulis di dalam Alkitab. Seorang laki-laki
dipercaya untuk menjadi seorang bendahara. Padahal seperti yang kita tahu, banyak perempuan-perempuan pada saat itu yang mengikuti Yesus. Ada Maria Magdalena dan banyak lagi perempuan-perempuan yang lain. Tapi yang dipercaya untuk menjadi seorang bendahara adalah seorang laki-laki, dan dia adalah Yudas Iskariot. Saya sempat bercanda dengan beberapa rekan-rekan saya mengatakan, kalau saya melihat kehidupan organisasi saat ini, jarang sekali laki-laki dipercaya sebagai seorang bendahara. Saya jadi curiga gara-gara Yudas Iskariot ini yang dipercaya bendahara kemudian korupsi, sehingga kita sebagai laki-laki tidak dipercaya lagi untuk menjadi seorang bendahara. Tapi itu hanya merupakan candaan kami saja. Itulah hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot, bendahara laki-laki. Hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot adalah dia tidak mau mengambil kesempatan yang kedua yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Di mana kesempatan kedua itu, saudara-saudara? Perlu kita pahami bersama bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bersifat universal, tanpa terkecuali. Makanya seorang rekan pernah menanyakan begini, apakah ketika Yesus disalib, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, apakah dosanya Yudas itu tidak diampuni? Saya pribadi mengatakan, karena Yesus bersifat universal pengorbanannya, saya yakin bahwa saat itu juga doa Yudas Iskariot diampuni. Tidak peduli seberapa besar dosanya, seberapa besar kejahatannya, pengorbanan Yesus bersifat universal. Tapi ada satu kekeliruan yang dilakukan di Yudas Iskariot setelah kematian Yesus Kristus. Setelah Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa semua manusia, dia tidak mau untuk melanjutkan pelayanannya. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara yang terkasih? Kita tahu bahwa setelah itu Yudas menyesal. Sebuah hal yang baik ketika dia menyesal. Tapi hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia bunuh diri. Dia larut dalam penyesalannya yang begitu dalam sehingga mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Itu kekeliruan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Padahal jika kita membaca tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bahwa banyak tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam dosa, tapi ketika mereka diberikan kesempatan yang kedua, mereka mau mengambil kesempatan itu. Daud, ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba, dia diberikan kesempatan yang kedua, dan Daud mengambil itu. Yunus, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia menolak. Bahkan dia lari dari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan datang kembali kepadanya untuk memberikan Yunus kesempatan yang kedua, dan Yunus mengambil kesempatan itu. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja adalah Rasul Paulus. Saya tidak usah mengungkapkan lagi kejahatan yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi ketika Tuhan datang kepadanya, Tuhan memberikan dia kesempatan kedua, Rasul Paulus juga mengambil hal itu. Rasul Paulus juga mengambil kesempatan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan lihat apa yang menjadi hasil yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yudas tidak mau mengambil kesempatan kedua itu. Justru dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya 2 kali kesempatan, tapi berkali-kali kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk datang bertobat, untuk datang mengakui kesalahan kita. Tapi terkadang kita seperti Yudas Iskariot yang tidak mau mengambil kesempatan itu. Terkadang kita malah justru semakin larut dalam euforia kehidupan duniawi yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita semakin larut
dalam dosa-dosa kita. Dunia memang menawarkan kenikmatan, tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi kita justru lebih banyak menghabiskan kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau duniawi, yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan datang kepada kita, memberikan kita beribu-ribu kesempatan malah. Tapi kita bahkan jarang mengambil kesempatan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang bertobat, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita dengan penuh kerendahan hati. Kita bertobat, kita mengakui semua kesalahan kita, dan kita mengambil kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang kenikmatan duniawi membuat kami lalai dan lupa dengan kesempatan yang Engkau berikan. Ajarlah kami selalu untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk berserah di hadapan-Mu, menggantungkan segala pergumulan kami, menggantungkan segala keluh kesah kami hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Berkati kami Tuhan di tengah pergumulan dunia ini karena pandemi COVID-19. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur dan melihat umat-Nya sengsara. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.